Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Yusuf. Di sini kita akan belajar tentang eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam perspektif sejarah, prasejarah, dan pasca kemerdekaan rakyat Indonesia, serta Pancasila di antara ideologi negara lain. Yang pertama adalah eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam perspektif prasejarah. Unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, walaupun secara formal, Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun jauh sebelum tanggal tersebut, bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan merdeka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada umumnya. Yang kedua adalah eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam perspektif pasca kemerdekaan rakyat Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 1965, Presiden Soekarno memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto atas Indonesia. Ini merupakan era awal Orde Baru, di mana kemudian Pancasila mengalami mistifikasi. Pancasila pada masa itu menjadi kaku dan mutlak pemaknaannya. Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Soeharto kemudian menjadi Corvalus Sumantri pada tahun 2006, yang pada akhirnya kembali menodai nilai-nilai dasar yang sesungguhnya terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Pada tahun 1998, pemerintahan Presiden Soeharto berakhir dan Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru, yaitu era demokrasi hingga hari ini. Lanjut yang ketiga, yaitu eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam perspektif Pancasila di antara ideologi negara lain. Selain liberalisme, Pancasila juga mengarah ke ideologi sosialisme dalam kehidupan sosial bermasyarakat Indonesia. Sosialisme merupakan ideologi yang menekankan keberadaan kelompok. Sosialisme mengutamakan paham, pertemanan, atau persahabatan, dan bertentangan dengan individualisme. Warga Indonesia masih menekankan kepentingan sosial daripada individualis. Sosialisme juga merupakan bentuk perlawanan terhadap konsep kepemilikan privat atas alat-alat produksi para pekerja, mengambil alih kepemilikan alat-alat produksi yang kemudian akan digunakan oleh pemerintah atau sebagai representasi dari kaum pekerja untuk memenuhi kebutuhan sosial secara merata. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.